Bab 331 Bunuh Chen Ling. Lonceng itu berbunyi panjang dan keras, bergema di seluruh 9 provinsi dan dapat didengar oleh seluruh dunia. Tidak memekakkan telinga, tetapi membuat orang merasa takut, seakan-akan itu adalah sebuah requiem. Untuk siapa lonceng berdentang? Pada saat ini, dunia sunyi, para leluhur setengah terdiam, dan para dewa terdiam. Firasat buruk dari jiwa membuat banyak tokoh penting gelisah. Tidak lama kemudian dunia kembali jernih. Suara lonceng itu pun menghilang, dan di bawah tanah Kyushu, 9 lampu kuno tampaknya telah ada di sana sejak zaman dahulu kala, bergoyang dengan cahaya misterius. Xiao Chen berdiri di desa kuno itu, tenggelam dalam pikirannya. Suasana di sana sunyi, dan dia samar-samar merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sejak hari itu, energi spiritual di tanah Kyushu menjadi semakin melimpah, dan di antara gunung-gunung dan sungai-sungai yang terkenal, sudah ada kabut cahaya dan kabut, seolah-olah surga zaman kuno akan segera muncul kembali. Setelah momen kejutan singkat, para kultivator biasa dari dua dunia sekali lagi mulai bertarung memperebutkan gunung dan sungai yang terkenal. Namun hanya setengah bulan kemudian, sebuah peristiwa besar terjadi, dan perintah bunuh Chen menyebar ke seluruh dunia. Beberapa semi-leluhur dari dunia umur panjang dan dunia kultivasi, seperti Kaisar Suci Harimau Putih, Dewa Tiga Bayi, dan Dewa Suci Matahari, mengeluarkan perintah kepada dunia untuk membunuh pendosa abadi Xiao Chen. Ini adalah insiden besar. Dikatakan bahwa selain para leluhur setengah yang disebutkan di atas, langkah ini juga disetujui oleh lebih dari selusin leluhur setengah lainnya. Perintah pembunuhan menunjukkan bahwa Xiao Chen telah memusnahkan ras manusia, menyebabkan senjata sihir ganas yang telah disegel di desa kuno selama masa prasejarah muncul kembali di dunia, dalam upaya untuk menggunakannya untuk meracuni dunia dan memusnahkan semua makhluk hidup di 3 alam. Ketika perintah ini dikeluarkan, bagaikan sebuah meteorit yang jatuh ke lautan, menyebabkan keributan besar dan menggemparkan seluruh dunia. Sekarang beberapa hal bukan lagi rahasia. Keberadaan Huang Nitai telah lama diketahui di seluruh dunia, dan tidak seorang pun berpikir bahwa mereka dapat berhasil membunuh Xiao Chen. Semua petani di dunia tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, banyak orang yang secara pribadi berpartisipasi dalam pengepungan desa kuno Honghuang. Begitu perintah pembunuhan dikeluarkan, awan bergerak ke segala arah. Bukan hanya Xiao Chen yang perlu dibunuh. Murid-murid Banzu mengumumkan kepada dunia bahwa target pembunuhan juga akan mencakup pengikut Xiao Chen. Meskipun tidak disebutkan nama-namanya, Liu Mu, Yi Zhen, Niu Ren dan yang lainnya pasti ada dalam daftar. Seluruh dunia dikejutkan, bukan oleh perintah pembunuhan tambahan terhadap murid-murid Banzu, tetapi oleh situasi Banzu. Banyak orang berpengetahuan telah memahami bahwa nasib Banzu mungkin akan segera berakhir. Jika tidak, mengapa ia membiarkan pengikutnya mengeluarkan perintah pembunuhan yang begitu ekstrim? Ini jelas dimaksudkan untuk memaksa Xiao Chen membuat pernyataan, membiarkannya menyerahkan Huang Nitai, atau bahkan menyerahkan hidupnya sendiri. Ini adalah ancaman terakhir yang nyata. Pada hari berita itu tersebar ke seluruh dunia, gelombang suara gemuruh bergema di desa kuno itu. Tinggalkan panggung lumpur kuning dan padamkan lampu kuno. Dengan cara ini, dunia akan damai. Tidak ada sosok yang terlihat, hanya suara besar yang bergema di langit. Xiao Chen menatap langit dan hanya meneriakkan 3 kata, tidak mungkin. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Suara besar itu tiba-tiba menghilang, dan ada keheningan antara langit dan bumi. Bahkan jika orang dengan kultivasi seperti itu bukan setengah leluhur, dia pasti murid pribadi. Detik berikutnya,
Mata Xiao Chen memerah dan darah mengalir deras ke kepalanya. Sebuah tangan putih besar turun dari langit dan menghantam sebuah desa tak jauh dari sana. Dalam sekejap, langit berguncang dan bumi bergetar. Angin kencang bertiup, dan tanah mengeluarkan suara, berderak, dan terus retak. Rumah-rumah runtuh dalam sekejap, dan tanah amblas. Teriakan ketakutan penduduk desa berlangsung kurang dari 3 detik, dan semua yang ada di permukaan musnah. Tanah Loes runtuh dan seluruh desa lenyap sepenuhnya. Apakah kamu punya perasaan manusia? Beraninya kamu membunuh orang biasa. Xiao Chen sangat marah dan terbang ke udara. Ini baru permulaan. Tangan putih besar itu menghantam desa lain seperti gunung. Dengan suara bang yang keras, ratapan tragis itu lenyap dalam sekejap, dan desa itu musnah total. Jika aku tidak dapat menghancurkanmu dan desa kuno itu, maka biarkan desa-desa di sekitarmu hancur total. Jika kamu tidak menyerahkan teras Huangni dan tidak memadamkan lampu kuno itu, maka biarkan sesama penduduk desa, teman-temanmu, dan kerabatmu semuanya mati. Pada saat ini, sebuah tangan emas raksasa muncul dari arah lain, dan menamparkan ke bawah lagi, menamparkan ke arah desa di bawah. Xiao Chen hampir menjadi gila. Dia hanya bisa menyaksikan desa pegunungan itu runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Haha, suara tawa yang tak terkendali bergema di antara langit dan bumi, dan kata-kata yang kejam terdengar, sudah kubilang ini baru permulaan. Jika kau tidak menyerahkan Huang Nitai, teman-temanmu, kerabatmu, dan semua orang yang berhubungan denganmu akan sepenuhnya musnah dari dunia ini, dan tidak seorang pun akan tersisa. Di langit yang jauh, sebuah tangan raksasa putih berubah menjadi seekor harimau putih, dan dia berteriak dengan dingin, Hu Ben, putra ketiga Kaisar Suci. Di sisi lain, sebuah tangan raksasa emas berubah menjadi seorang ksatria pirang, dan berkata, Olito, putra Dewa Matahari. Di tangannya ada seorang wanita koma, yang sebenarnya adalah Suying. Putra Dewa, Aolito, berteriak, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk mempertimbangkan, kalau tidak wanita ini akan mati. Hu Ben berteriak tanpa ampun, kali ini kami hanya menghancurkan penduduk desa tetanggamu, lain kali akan menghancurkan orang-orang yang benar-benar dekat denganmu. Xiao Chen menggigit bibirnya dengan gigi bajanya. 2 orang dengan kekuatan sihir yang luar biasa benar-benar akan melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu, melukai orang-orang yang tidak bersalah dan menyerang manusia. Dia menunjuk mereka dan berteriak dengan marah, keluarga Hu, Sekte Matahari. Setengah dari leluhur dunia, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Serahkan Huang Nitai, kalau tidak tragedi akan terjadi lagi. Putra Dewa Matahari mengangkat Suying yang tidak sadarkan diri dan menatap Xiao Chen dengan dingin dan kejam. Xiao Chen mengerahkan 8 fasenya dan bergegas dengan kecepatan tinggi. Pada titik ini, dia hanya punya satu pikiran, membunuh kedua orang itu. Keke mengikuti Xiao Chen dari dekat, membuka Paradise Lost, dan bergerak maju. Karena si kecil merasakan bahaya besar, fluktuasi energi kedua orang di depannya terlalu menakutkan. Haha, Hu Ben tertawa, menembus angkasa, dan menghilang dalam sekejap mata. Putra Dewa Matahari juga menggendong Suying dan menerobos angkasa lalu pergi. Setelah kedua tuan itu pergi, Xiao Chen meraung ke langit. Sungguh malapetaka, orang-orang dari beberapa desa sekitar tewas, terbunuh secara tragis oleh kekuatan ilahi. Bahkan tubuh mereka tidak tersisa, karena mereka telah berubah menjadi pasta daging. Xiao Chen berlutut di tanah kuning dan bersujud kepada beberapa desa. Ia dilanda kesedihan dan terjebak dalam dilema. Haruskah kita menyerahkan Huang Nitai atau tidak? Jika dia menyerah, Kaisar Suci Harimau Putih, Nyonya 3 bayi,
Dewa Suci Matahari dan yang lainnya pasti akan lolos dari malapetaka dengan selamat, balas dendamnya tidak akan mungkin terlaksana, dan dia serta orang-orang di sekitarnya kemungkinan besar tidak akan lolos dari kematian. Jika dia tidak menyerah, semua orang yang memiliki hubungan dengannya mungkin akan berada dalam bahaya dalam waktu dekat. Xiao Chen diam-diam memberi penghormatan kepada sesama penduduk desa yang telah meninggal, hatinya berdarah. Dendam ini harus dibalaskan. Dia berlutut lama sekali sebelum dia berdiri. Paksa diri Anda untuk tenang dan menganalisis situasi. Perintah pembunuhan itu begitu ekstrim dan mendesak sehingga menggambarkan sebuah masalah serius. Nasib Banzu mungkin telah berakhir. Memikirkan kemungkinan ini, jantung Xiao Chen mulai berdetak kencang. Dia menyalakan 9 lampu ajaib di bawah tanah Kyushu, yang mungkin merupakan lonceng kematian Banzu. Mereka mungkin tidak punya banyak waktu tersisa. Gila akan kehancuran. Para leluhur setengah itu didorong hingga menjadi gila. Yang mati sudah tiada, dan yang penting sekarang adalah melindungi teman-teman yang masih hidup. Xiao Chen dan Keke melayang ke angkasa dan terbang menuju negeri Kyushu. Kita perlu menemukan Liu Mu, Yi Zhen dan yang lainnya sesegera mungkin, lalu membawa mereka ke desa kuno. Dia mencari semua orang, dan orang lain juga mencari mereka. Perintah untuk membunuh Chen mengejutkan dunia. Meskipun semua orang tahu apa yang terjadi, Banzu adalah orang yang berada di puncak piramida. Siapa yang berani membantahnya? Murid semi leluhur dari 2 dunia tersebar di seluruh dunia, dan orang-orang ini pasti akan melaksanakan perintah pembunuhan leluhur. Seluruh dunia sedang kacau, dan sejumlah besar ahli sedang mencari keberadaan Liu Mu, Yi Zhen, Niu Ren dan lainnya. Xiao Chen menjadi gila dan mencari ke seluruh dunia, tetapi dia tidak tahu di mana orang-orang itu berada. Banzu memaksanya untuk mengungkapkan pendapatnya. Tidak ada waktu tersisa. Jika dia tidak dapat menemukan orang-orang itu, Banzu yang gila itu akan melakukan apa saja. Xiao Chen berkelana ke seluruh dunia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun padanya. Semua orang tahu bahwa dengan Huang Nitai di tangannya, tidak ada seorang pun yang dapat membunuhnya. Perintah pagi pembunuhan melanda seluruh negeri Kyushu bagaikan amukan, dan kemudian para leluhur dunia kultivasi secara terbuka menyatakan dukungannya. Gelombang amukan itu sangat dahsyat, dan aura pembunuh memenuhi Kyushu. Semua pengikut Banzu mengambil tindakan untuk mencari keberadaan orang-orang itu. Aku juga telah menyebarkan berita ini ke seluruh dunia. Siapapun yang melindungiku dan teman-temanku, aku akan membalasnya dengan rasa terima kasih. Siapapun yang menyakiti teman-temanku, aku akan membalasnya 10 kali lipat kecuali aku mati. Situasinya sangat kritis. Xiao Chen juga menyebarkan berita ini ke seluruh dunia seperti setengah leluhur. Perintah untuk melindungi teman, dan perintah untuk membunuh Chen, dikeluarkan pada saat yang sama, menggemparkan dunia. 3 hari kemudian, Xiao Chen akhirnya menerima berita bahwa Biksu Yi Zhen dikepung di Songshan dan berada dalam bahaya kematian. Setelah mendengar berita itu, Xiao Chen mengerahkan 8 fase kecepatan ke tingkat tertinggi, menempuh jarak 1000 mil dalam sekejap. Dia dan Keke muncul di Gunung Songshan, yang penuh dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dalam waktu sesingkat mungkin. Kuil-kuil kuno muncul dari waktu ke waktu di antara pegunungan, dan pegunungan primitif dipenuhi dengan aura pembunuh. Di puncak gunung, musik Buddha bergema lama sekali, dan langit serta bumi berduka bersama. Lonceng Dewa Kaisar abadi tergantung di udara, sebening kristal. Suara merdu lonceng itu dapat terdengar hingga puluhan mil, dan cahaya keemasan ilahi yang menyilaukan melesat lurus ke langit. Di bawah lonceng dewa itu ada Yetian. Di sisi lain, cahaya giok bermekaran,
dan istana giok putih sebesar batu kilangan berputar perlahan, memenuhi udara dengan kabut putih, membuat tempat itu tampak misterius dan ajaib. Di bawah istana giok putih 9 kesengsaraan terdapat Fang Tianqi. Ada 4 orang lain yang momentumnya tidak kalah dari mereka. Mereka juga memamerkan senjata ajaib mereka dan berdiri di udara, menjebak seorang biksu berjubah putih di puncak gunung. Melihat kebenaran, semua dharma itu kosong, menyadari dalam sekejap bahwa semua dharma itu sama, begitu keindahan itu tidak bisa lagi disembunyikan, Anda akan menemuinya dengan telanjang. Jubah putih biksu Yizhen lebih putih dari salju, berdiri di puncak gunung, anggun dan halus, di atas dunia, seperti dewa atau Buddha yang telah mencapai pencerahan. Namun, saat Xiao Chen tiba, dia merasa patah hati, karena dia merasakan kehidupan biksu Yizhen tampaknya telah berakhir. Kakak, aku baru sadar kalau kamu adalah kakakku, akulah yang menuduhmu. Ertuzi Bosi memeluk betis Yizhen dan menangis sejadi-jadinya. Biksu Yizhen, berpakaian putih, berdiri seperti patung Buddha, tak bergerak dan tenang di puncak gunung. Jubahnya yang bersih berkibar tertiup angin, dan hanya alunan musik Buddha yang bergema di kejauhan. Beberapa kali hidup dan mati, sudah seperti ini sejak awal waktu. Saudaraku, aku tidak ingin kau mati untukku. Aku lebih baik mati menggantikanmu. Jika memungkinkan, aku ingin memutar balik waktu. Bosi menatap ke-6 orang di udara dengan marah dan berkata, bahkan jika aku mati, aku akan datang untuk membalas dendam padamu. Biksu Yizhen adalah karakter yang nyata. Dia bisa bersikap seperti ini di depan ke-6 pahlawan dunia kultivasi kita. Dia seharusnya bangga pada dirinya sendiri dan pantas menjadi biksu muda dari generasi ini. Salah satu dari Fang Tianqi dan Ye Tian, yang memiliki payung asura di kepalanya, menghela nafas. Payung sura, dengan cahaya ilahi yang membubung ke angkasa, berputar perlahan di atas kepalanya, dan kabut kacau melonjak keluar dari waktu ke waktu. Dia melihat ke arah Xiao Chen, dan berkata, musuh yang sebenarnya ada di sini. Penggal kepalamu dan berikan padanya sebagai hadiah. Berjalan itu hampa, duduk itu hampa, berbicara dan diam, bergerak dan diam semuanya hampa. Bahkan jika sebilah pisau tajam diarahkan ke kepalaku, itu akan seperti pedang yang memotong angin musim semi. Biksu Yizhen berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, tubuhnya perlahan memudar, seperti gelembung yang akan menghilang. Yizhen, teriak Xiao Chen dan mendarat di puncak gunung. Melihat biksu berjubah putih dari dunia lain, air mata mengalir di wajahnya. Kakak laki-lakiku meninggal karena menyelamatkanku. Dia seharusnya bisa pergi dengan tenang. Bosi menangis terseduh-seduh. Mengapa kau mati sebelum aku? Teriak Xiao Chen. Bayangan halus melayang keluar dari tubuh yang ambruk. Seorang biksu berjubah putih memegang bunga dan tersenyum terbang melintasi langit. Ia berkata, siapa di dunia ini yang tidak bisa mati? Akhirnya, ia berubah menjadi relik sebening kristal dan jatuh di puncak gunung. Saudaraku, Bosi menangis darah dan berkata, saudaraku bertarung melawan 6 orang sendirian, tetapi dia tidak mundur karena aku, dan meninggal karena kelelahan. Akulah yang melibatkannya. Tiba-tiba aku menyadari, sumber dari pikiran yang luar biasa, cangkang ketidaktahuan yang retak adalah sama, ada 6 alam dalam mimpi, tetapi setelah bangun, tidak ada yang suci atau fana. Biksu yang tenang dan damai berpakaian putih itu menghilang selamanya, hanya suara Buddha terakhir yang tertinggal. Xiao Chen merasa sangat sedih dan tidak bisa berkata-kata. Seorang teman yang telah bersamanya selama hidup dan mati menghilang begitu saja. Sekalipun hatinya sekeras besi, saat ini dia merasakan matanya basah dan air mata mengaburkan pandangannya. Yizhen,
Kamu telah mencapai pencerahan agung dan pergi, tetapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkanku. Xiao Chen berdiri di puncak gunung, berbicara dengan tenang, tetapi nadanya sangat din. Jin, aku ingin membunuh orang di seluruh dunia. Dua sinar tajam melesat keluar dari matanya, menyapu ke arah 6 orang di langit, dan berkata, aku akan membunuh ke-6 pahlawan dunia kultivasi satu persatu. Kekosongan itu hancur, dan Huben, putra Kaisar Suci Harimau Putih, dan Aolito, putra Dewa Matahari, muncul di langit. Sepertinya berita itu disampaikan tepat waktu, sehingga kamu bisa menyaksikan kematian biksu berpakaian putih itu. Huben berkata dengan sedikit penyesalan, biksu kecil itu memiliki banyak pesona seperti dewa dan potensi yang luar biasa. Sayang sekali dia meninggal. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan lebih menderita. Orang-orang yang berhubungan denganmu akan mati satu demi satu di depanmu, dan keputusasaan akan menemanimu sepanjang hidupmu. Petik 2. Kamu melakukan ini dan kamu masih berharap aku menyerah. Xiao Chen menatap langit dengan marah. Putra Dewa Matahari, Olito, berkata dengan dingin dan kejam, Banzu sudah lama tahu bahwa kau akan menolak. Sejak terakhir kali kau menolak, kami para murid juga tahu bahwa kau tidak akan setuju. Kalau begitu, biarkan kau menikmati lagu kematian dengan perlahan. Kalau begitu, semua Banzu akan mati. Teriak Xiao Chen. Huben menatapnya dengan dingin dan berkata, Banzu telah menyiapkan cara untuk bertahan hidup dari malapetaka. Kau hanya perlu meluangkan waktu untuk menikmati kesedihan keputusasaan. Bertahan hidup dari malapetaka. Selama aku masih hidup, Kaisar Suci Harimau Putih, Nyonya Tiga Bayi, Dewa Matahari, dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan hidup. Xiao Chen menunjuk Huben dan putra Dewa Aolito di udara dan berkata, aku tidak pernah membenci keluarga, sekte, atau orang seperti ini, tetapi hari ini aku bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa aku akan menghancurkan kalian semua. Membunuh kami, tidak akan pernah. Aolito mencibir, lalu dia dan Huben menembus kehampaan dan menghilang bersama ke-6 pahlawan itu. Saat ini aku tidak bisa membunuh para leluhur setengah, tetapi aku bisa membunuh keturunan mereka. Aku akan mengambil inisiatif dan membunuh orang-orang di seluruh dunia mulai sekarang. Bab 332 Pembantaian Berdarah. Ada banyak kuil kuno di Gunung Songshan, dengan suara lonceng yang merdu dan nyanyian Buddha yang terngiang di kejauhan. Xiao Chen berdiri di puncak gunung, menatap ke kejauhan, tidak bergerak, seperti patung batu. Bosi berlutut di tanah dengan relik kristal di tangannya, berteriak sekuat tenaga, aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membalas dendam. Keke, untuk pertama kalinya, tidak bertindak nakal. Dia berbaring dengan patuh di samping, memperhatikan semuanya dengan tenang. Setelah sekian lama, Xiao Chen mengalihkan pandangannya, berjalan ke arah Bosi, dan berkata, tentu saja balas dendam ini harus dibalaskan. Sambil berbicara, dia mengarahkan jarinya ke kepala Bosi, menyebabkan Bosi pingsan di tempat. Kekuatan Bosi tidak cukup untuk mendominasi dunia saat ini, dan dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan orang-orang seperti 6 kultivator hebat. Xiao Chen tidak ingin dia mati, jadi dia membawanya ke udara dan terbang cepat menuju Yongsu. Setelah menempatkan Bosi di desa Honghuang kuno dan membiarkannya tertidur lelap, Xiao Chen melangkah keluar. Pada saat ini, temperamennya berubah drastis, rambut hitamnya berkibar, tatapan matanya sangat tajam, dan dia penuh dengan aura pembunuh. Dia tidak merahasiakan fakta bahwa dia akan membunuh seseorang. Yongzu memiliki pegunungan dan sungai yang indah. Di hulu Sungai Kuning, terdapat gunung peri bernama Sirong. Gunung ini sangat indah dan halus.
Keluarga Hu membangun kompleks istana yang besar di sini. Dapat dikatakan bahwa wilayah yang luas di bagian barat Yongzhou berada di bawah kendali keluarga Hu, dan bahkan desa kuno Honghuang dianggap sebagai wilayah pengaruh keluarga Hu. Kemarahan para pembudidaya akan menyebabkan mayat-mayat bergelimpangan di ratusan mil, dan darah mengalir seperti sungai. Xiao Chen tiba di Gunung Sirong dan berteriak ke arah gunung-gunung yang menjulang tinggi. Awan dan kabut berarak, dan istana tampak menjulang. Ini adalah tempat penting keluarga Hu. Gelombang suara yang bergulung-gulung itu langsung membuat para penguasa keluarga Hu waspada. Banyak dari mereka terbang keluar istana dan berdiri di Gunung Peri. Xiao Chen memegang pedang di tangannya dan melangkah mendaki gunung, dengan binatang kecil mengikutinya dari dekat. Ada mata air yang menari-nari di puncak gunung, dan pemandangannya luar biasa menakjubkan. Xiao Chen melangkah maju selangkah demi selangkah, menghadap paviliun dan istana, sambil mengayunkan pedangnya. Kemanapun ia lewat, istana-istana runtuh dan menara-menara runtuh. Ia datang ke sini untuk menghancurkan sekte itu sepenuhnya. Xiao Chen, kamu sangat berani. Sekelompok ahli dari keluarga Hu bergegas menuruni Gunung Peri dan mengelilinginya. Kata, Om, diucapkan langsung dari surga, dan jiwa sekitar 20 orang yang bergegas turun itu pun ambruk di tempat, dan tubuh mereka pun ambruk. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi kabut darah dan hanyut di pegunungan. Kau, seorang tetua di belakang geram dan berteriak, kau tidak tahu diri. Apa kau pikir kau bisa menguasai dunia dengan senjata sihir kecil yang ganas? Aku tidak bisa mengatakan aku bisa menguasai dunia, tapi membunuh kalian kucing tua sudah cukup. Xiao Chen diselimuti kabut darah dan melangkah menuju Gunung Peri selangkah demi selangkah. Kematian penduduk desanya dan hilangnya Yi Zhen telah membuatnya sangat marah, dan sekarang dia hanya ingin membunuh untuk meredakan kebenciannya. Tetua kedua yang ditunjuk oleh kepala keluarga Hu saat ini bertanggung jawab atas segala sesuatu di gunung depan Gunung Sirong. Dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, tangkap dia untukku. Tetua kedua, aku akan membunuhnya. Seorang tuan muda dari keluarga Hu berteriak keras, berubah menjadi harimau putih dan bergegas menuruni Gunung Peri. Dengan keempat kakinya di udara, awan iblis bergulung, merobek petir merah darah dan menerkam ke arah Xiao Chen. Pada saat yang sama, harimau putih berubah menjadi puluhan entitas dan mengepung Xiao Chen. Cloning gambar, teknik penghancur jiwa. Teriak tuan muda klan Macan Putih. Dia memang orang kuat di generasi muda. Meskipun wilayah kekuasaannya hanya setengah dewa, kekuatan magis yang dikuasainya sangat jahat. Dia bisa menciptakan lusinan klon dan melahap jiwa orang secara diam-diam. Bahkan sebutir beras pun dapat memancarkan cahaya. Xiao Chen melesat ke angkasa, sosoknya bagaikan gumpalan asap tipis. Pedangnya terangkat tinggi, dan langsung menebas ke bawah. Seekor harimau putih di antara mereka menunjukkan ekspresi ketakutan dan berusaha sekuat tenaga menghindar, tetapi bagaimana mungkin ia lebih cepat dari Xiao Chen. Darah berceceran ketika harimau putih itu terbelah menjadi dua dan hancur total di tempat. Puluhan bayangan harimau yang menerkam dari langit semuanya runtuh, karena harimau putih yang baru saja hancur adalah tubuh aslinya. Begitu menghilang, tidak peduli berapa banyak klon yang ada, mereka tidak akan berguna. Dengarlah, orang-orang dari keluarga Hu. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Gunung Sirong ditakdirkan untuk diwarnai merah oleh darah. Xiao Chen melangkah maju sekali lagi, pedang di tangannya terus-menerus meneteskan darah. Benar-benar lelucon. Tetua kedua dari keluarga Hu sangat marah. Seorang kultivator nirvana kecil berteriak pada master keabadian di gunung, yang membuat mereka sangat marah. Aku tidak percaya bahwa yang disebut Huang Nite itu begitu jahat.
Siapa yang akan turun dan membunuhnya untukku? Orang gila kecil di alam nirvana itu hanyalah seekor anjing lokal. Aku akan membunuhnya. Seorang guru besar dari keluarga Hu berdiri dan terbang turun. Tetua kedua tidak bisa lagi duduk diam. Dia adalah putra tertua dari kepala keluarga Hu. Meskipun usianya sudah lebih dari 40 tahun, dia masih bertindak seperti orang yang gegabah. Jika ada yang salah di sini, akan sulit baginya untuk menjelaskannya kepada kepala keluarga Hu. Kalian semua, bangun. Mendengar ini, 9 master di sekitarnya terbang menuruni gunung bersama-sama. Menghadapi 10 master teratas, Xiao Chen sama sekali tidak takut. Dengan Huang Nitai di sisinya, dia tampak memiliki tubuh abadi. Dia merasa bahwa pria kekar dan kuat dari keluarga Hu di tengah tampaknya memiliki identitas yang luar biasa. Dunia 8 fase muncul dan segera menarik semua orang, tetapi dia hanya menyerang pria di tengah. Harimau mengaum di bumi. Putra tertua dari kepala keluarga harimau mengaum ke langit, dan sumber kematian bergetar. Gelombang suara datang dalam bentuk yang terlihat oleh mata telanjang. Secara samar-samar, orang bisa melihat banyak tentara jahat muncul dari gelombang suara, dan sabit dewa kematian menari bersama, menebas ke arah Xiao Chen. Inilah kekuatan magis yang membuatnya terkenal dan telah membunuh banyak orang. Namun semua ini sama sekali tidak efektif terhadap Xiao Chen. Dengan tangan Tuhan, gelombang suara besar itu hancur total. Putra tertua dari kepala keluarga Hu, Huang Luan, menembakkan banyak sekali tabir cahaya dan di saat yang sama mengguncang gulungan ruang angkasa, mencoba melarikan diri. Kau ingin melarikan diri dariku? Xiao Chen berdarah dingin saat ini. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia datang ke sini untuk membunuh. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan tangan dewa menyerang 9 kali berturut-turut. Tirai cahaya ajaib itu tidak hanya hancur, tetapi ruang itu juga terkoyak. Putra tertua dari keluarga Tiger, yang ingin melarikan diri dengan gulungan ruang angkasa, terguncang keluar dari saluran ruang angkasa. Kemudian telapak tangan besar menekan dan menghancurkannya menjadi bubur, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Oh, tetua kedua di Gunung Peri berteriak. Putra tertua dari Patriark telah meninggal, dan hidupnya pasti tidak akan mudah di masa depan. Binatang kecil keke berada tepat di samping Xiao Chen. Ia mendorong surga yang hilang dengan sekuat tenaga, dan langsung menutupi seluruh dunia 8 fase. Ini adalah kombinasi yang tak terkalahkan. 9 orang yang tersisa semuanya telah diambil alih. Kerja sama antara Eight Passes World dan Paradise Lost sangatlah sempurna. Pedang itu diayunkan, dan kepala 9 pria kuat melayang keluar. Apakah semua anggota keluarga Hu tidak berguna? Apakah tidak ada satu orang yang luar biasa? Xiao Chen memaksa masuk ke Gunung Abadi dan berteriak ke segala arah, aku tahu bahwa kepala keluarga Hu saat ini adalah lelucon. Orang-orang tua itu, keluarlah. Apakah ada mantan kepala keluarga atau tetua di sini? Keluar sekarang. Gelombang suara bergulung-gulung, tetapi tidak ada yang menanggapi. Hanya gunung-gunung yang berguncang. Tetua kedua menggertakkan giginya dan berkata, semua orang kuat dari keluarga Hu tidak ada di sini. Kalau tidak, bagaimana kami bisa membiarkanmu bersikap lancang? Kemana mereka pergi? Mereka pergi untuk membantu leluhur mengatasi bencana. Jika mereka ada di sini, kamu pasti sudah mati 10 kali. Bahkan leluhurmu tidak dapat melakukan apapun padaku, apalagi yang lain. Dalam hal ini, tempat ini harus dihancurkan. Kamu, mata tetua kedua memerah. Xiao Chen mencibir dan berkata, itu hanya siklus sebab akibat. Biarkan itu dimulai dari dirimu. Meskipun dia adalah seorang ahli di alam keabadian, tetua kedua tidak dapat menghentikan Xiao Chen saat ini. Namun,
dia sama sekali tidak ingin melarikan diri. Hal sebesar itu telah terjadi. Bahkan jika dia bisa lolos dari kematian sekarang, dia akan merasa sulit untuk lolos dari hukuman keluarga Hu. Begitu Xiao Chen mengucapkan suara surgawi, semua orang kuat dari keluarga Hu yang bergegas terbunuh. Gunung Sirong dicuci dengan darah dan Gunung Peri berubah menjadi gurun. Berita ini mengejutkan dunia. Xiao Chen seorang diri benar-benar berhasil menembus wilayah penting keluarga Hu dan membantai hampir 100 orang kuat, menyapu bersih tanah Kyushu bak kekuatan yang dahsyat. Namun, dia sendiri tidak merasa puas. Dia gagal membunuh tokoh terkenal di dunia. Rasanya seperti membunuh boneka, membosankan. Namun, aku merasa agak terhibur karena akhirnya berhasil membalas sebagian hutang darahku kepada sesama penduduk desa dan Yizhen. Xiao Chen berlumuran darah saat ia melangkah menuruni Gunung Sirong, darah menetes dari pedang di tangannya. Pedang akan menyapu dunia, dan keluarga Hu hanyalah permulaan. Xiao Chen menyebarkan pesan ke dunia, yang jelas merupakan provokasi bagi semua leluhur setengah. Setelah itu, Xiao Chen pindah ke tempat lain di Yongzhou, Huashan. Saat ini adalah tempat penting bagi garis keturunan Sanying Taijun. Serangan ini menyebabkan kehebohan di dunia dan menarik banyak orang untuk menonton. Diperlukan keberanian luar biasa untuk menantang garis keturunan semi-leluhur dengan kekuatan sendiri. Terbang di atas ibu kota kuno Chang'an dan menuju ke timur sejauh lebih dari 200 mil untuk mencapai Gunung Hua, puncak barat. Energi spiritual negeri Kyushu berangsur-angsur menjadi lebih kaya, dan sekarang Gunung Hua telah lama menjadi surga. Di masa lalu, ini adalah tanah berharga tempat orang-orang terkuat di dunia bertarung satu sama lain, tetapi sekarang telah diduduki oleh garis keturunan Sanying Taijun. Sejak zaman dahulu kala, jalan menuju Gunung Huashan adalah yang paling berbahaya dan aneh. Xiao Chen mendaki Gunung Huashan sekali lagi dan memiliki perasaan yang sangat berbeda. Udara dipenuhi dengan energi spiritual dan kabut peri. Mereka benar-benar telah menciptakan dimensi yang berbeda di sini. Bunga-bunga eksotis bermekaran penuh, tanaman langka menutupi tanah, dan buah-buahan peri memenuhi dahan-dahan, memberikan aroma yang harum. Tanpa diduga, di sini sangat sunyi, dan tidak ada seorang pun di Gunung Huasa. Ketika Xiao Chen melangkah ke area berbahaya di dimensi baru, dia langsung merasakan aura pembunuh. Formasi abadi kuno diaktifkan, bintang-bintang bergerak, hantu menangis dan para dewa melolong, dan situasi di puncak Gunung Huashan berubah. Xiao Chen terjebak di atas. Nona tiga bayi tidak ada di sini, dan meskipun semua guru telah pergi, Gunung Hua masih tidak mudah ditembus. Selusin kultivator setengah baya muncul, menatap formasi abadi kuno yang dipenuhi aura pembunuh. Namun mereka kecewa. Hanya dalam sekejap, formasi abadi kuno itu hancur. Platform lumpur kuning bertabrakan ke segala arah, dan formasi abadi itu hancur dalam sekejap. Para kultivator di angkasa sana tengah menatap ke arah Gunung Huashan, dan semuanya amat terkejut saat melihat aura pembunuh di langit tiba-tiba menghilang. Setengah jam kemudian, mereka melihat Xiao Chen, berlumuran darah, melangkah keluar sambil memegang pedang di tangan. Di belakangnya ada seekor binatang kecil yang sedang memegang saripati spiritual dan mengunyahnya. Terjadi keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Ketika Xiao Chen berjalan menuruni Gunung Hua dengan pedang berdarah di tangannya, seorang pria dari jauh mendarat di puncak gunung. Kabut darah mengambang, dan yang terlihat hanyalah mayat. Lebih dari 60 kultivator yang tinggal di dimensi Huashan semuanya terbunuh. Tak seorang pun selamat. Terlebih lagi, kebun tanaman obat yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh garis keturunan Sanying Taijun telah dijarah habis-habisan.
Semua esensi spiritual langit dan bumi telah diambil, dan tidak ada satupun tanaman obat yang tersisa. Ruang alkimia terbuka lebar dan telah dijarah. Seluruh dunia terkejut, metode Xiao Chen terlalu kejam. Kematian penduduk desa dan hilangnya teman-teman baiknya membuat serangkaian tindakannya menjadi sangat kejam dan bengis. Setelah hanya 3 hari istirahat, Xiao Chen muncul lagi. Ramuan yang diperoleh dari Gunung Hua telah mendewakan 9 titik akupuntur. Sekarang, total 81 titik akupuntur telah menyelesaikan transformasi pendewaan, sepenuhnya menerangi dan menghubungkan semua meridian dalam tubuh, membuat esensi kehidupan lebih kuat. Perintah untuk membunuh Chen disebarkan ke seluruh dunia, tetapi sekarang telah menjadi lelucon. Penguasa sejati membunuh orang di mana-mana, tetapi tidak ada pengikut Banzu yang datang untuk menekannya. Setiap gerakan Xiao Chen menarik perhatian orang di seluruh dunia. Xiao Chen, aku akan melawanmu sampai mati. Ye Tian berkata dalam hati. Meskipun mereka berdua dikalahkan oleh Xiao Chen, dia masih marah dan penuh semangat juang. Daerah penting Huasan disapu oleh pedang Xiao Chen, dan darah mengalir seperti sungai. Ketika dia mengetahui semua ini, dia menggertakkan giginya. Lonceng Dewa Kaisar Abadi berputar perlahan di atas kepalanya. Perang besar akan segera dimulai, dan Xiao Chen mengirimkan pesan ke dunia, mengatakan bahwa dia akan bertarung sendirian melawan 6 pahlawan dunia kultivasi. Dalam pertempuran ini, jika Huang Nitai menyerang, Xiao Chen akan kalah. Dia harus mengandalkan kultivasinya sendiri untuk menghancurkan ke-6 pahlawan itu. Ye Tian, Fang Tianqi dan yang lainnya tidak dapat mentolerir provokasi menghina semacam ini, jadi 6 pahlawan dunia kultivasi berkumpul dan mengunjungi Chang'an, ibu kota kuno Yongsu. Kota Chang'an adalah ibu kota kekaisaran yang terkenal di 9 provinsi dan merupakan ibu kota kuno lebih dari selusin dinasti. Bertarung melawan 6 pahlawan dunia kultivasi sendirian, tanpa mengandalkan kekuatan Huang Nitai. Ini tampaknya hanya omong kosong, dan tidak seorang pun mengira bahwa Xiao Chen dapat menang. 6 pahlawan telah muncul di ibu kota kuno Chang'an, tetapi Xiao Chen masih belum muncul. Penginapan-penginapan di kota Chang'an sudah penuh sesak. Berita bahwa Xiao Chen akan melawan ke-6 pahlawan itu telah menyebar ke seluruh dunia, dan semua orang menantikan pertempuran ini. 3 hari berlalu seperti ini, hingga tiba hari pertempuran yang dijadwalkan, ketika Xiao Chen muncul di atas kota Chang'an, dengan binatang kecil mengikutinya. Banyak sosok terbang ke langit, dan lambat laun, langit yang jauh dipenuhi dengan sosok-sosok manusia, dan sejumlah besar penonton membentuk massa hitam besar. Pertempuran yang menentukan terjadi di langit ibu kota kuno Chang'an. Ini adalah pertempuran resmi berskala besar, yang menyebabkan keresahan di dunia. Aku manusia biasa yang ingin hidup abadi tanpa rasa khawatir, tetapi terpaksa bertindak kasar. Xiao Chen menunjuk ke 6 orang di langit dan berkata, hari ini aku akan mengakhiri ini denganmu, dan kemudian aku akan membunyikan lonceng kematian bagi para leluhur setengah itu. Suara lonceng Dewa Kaisar Abadi terdengar merdu, dan suaranya menyebar hingga ratusan mil, bergema panjang dan panjang di atas ibu kota kuno. Ye Tian melangkah maju dan hanya menanggapi dengan mendengus dingin. Jika tidak ada panggung lumpur kuning, masing-masing dari kita bisa melawanmu sendirian, dan tidak ada yang akan takut padamu. 6 pahlawan lainnya melangkah keluar dari kehampaan. Di atas kepalanya, sebuah payung sura melesat ke langit dengan cahaya ilahi, berputar perlahan. Kabut kekacauan melonjak keluar dari waktu ke waktu. Dia memperkenalkan dirinya dan berkata, aku Ling Xuyan. Dengan cahaya giok bersinar, Fang Tianqi mendorong istana ilahi maju. Tidak perlu perkenalan, karena Xiao Chen sudah mengenalnya.
Ketiga orang ini semuanya memiliki harta ajaib untuk melindungi mereka, yang tampaknya tidak lebih lemah dari senjata ajaib Banzu, dan mereka semua adalah lawan yang kuat. Saat orang keempat melangkah ke arahnya dalam kehampaan, jantung Xiao Chen berdebar kencang dan dia merasakan bahaya. Namaku Xiao Yi. Pria ini sebenarnya membawa busur panjang di punggungnya. Meskipun busur itu tampak tidak mencolok, ada aura pembunuh samar yang tertinggal dalam kesederhanaannya. 9 anak panah hitam di tabung panah itu memiliki napas kematian yang mengerikan. Kemunculan orang kelima membuat Xiao Chen merasa semakin gelisah. 9 tripod perunggu tergantung di sekelilingnya, memancarkan suasana kehidupan kuno dan berubah-ubah, memberi orang rasa tertekan yang tak berujung, seolah-olah alam semesta yang luas berada tepat di depan mereka. Namaku Xiading. 9 tripod perunggu besar berputar perlahan, membentuk medan tak terlihat di sekelilingnya, sehingga orang luar sulit untuk mendekat. Ini, Xiao Chen menatap orang keempat dan kelima. Mungkinkah mereka adalah keturunan Hao Yi dan Dayu? Mungkinkah 9 kuali dan busur panjang merupakan senjata ajaib milik dua leluhur setengah itu? Orang keenam tidak memiliki senjata ajaib. Dia melangkah keluar dengan tangan kosong dan berkata, "Saya Wuming." Orang ini juga memberi Xiao Chen rasa bahaya, seolah-olah dia sendiri adalah senjata ajaib yang kuat. Namun, Xiao Chen sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia malah bersemangat untuk bertarung. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Ayo, kalian semua." Bab 333, Pertempuran Puncak di Chang'an. Pertempuran yang menentukan di ibu kota Chang'an yang berusia 1000 tahun, pertempuran puncak generasi muda. 6 pahlawan dunia kultivasi, yang telah dinobatkan sebagai raja di dunia fana dan tidak memiliki saingan di antara rekan-rekan mereka, berkumpul bersama hari ini untuk melawan Xiao Chen. Berita itu menyebar ke seluruh dunia, dan semua orang, dari raja dan bangsawan hingga pedagang asongan dan pedagang kaki lima, ingin menyaksikan pertempuran ini. Awan bergerak ke segala arah, kota Chang'an dipenuhi orang, dan semua orang mendongak. Para pembudidaya yang kuat telah terbang ke langit, dan ada kerumunan orang yang padat, mengamati langit di atas kota Chang'an dari kejauhan. Siapakah keenam pahlawan itu? Dia telah terkenal di seluruh negeri selama beberapa bulan dan telah lama menjadi tokoh terkenal di dunia. Dan Xiao Chen adalah orang yang berani menggunakan pisau daging untuk melawan Banzu. Pertarungan ini sangat menarik dan tidak peduli siapa yang menang atau kalah, pasti akan menimbulkan gelombang besar. Saat matahari terbenam dan malam tiba, perang akan segera dimulai. Keenam pahlawan itu sombong dan tidak ingin langsung melawan Xiao Chen secara berkelompok, terutama mereka yang belum pernah bertarung dengan Xiao Chen. Mereka semua ingin mengalahkannya sendirian. Lonceng itu berbunyi merdu, dan lonceng Dewa Kaisar Abadi bersinar terang, sebening kristal dan hampir transparan. Cahaya ilahi keemasan melesat lurus ke langit, terus-menerus bergetar di atas kepala Yetian. Dang, lonceng itu tiba-tiba berbunyi, seolah-olah ada dewa yang meraung di hati semua makhluk hidup, membuat jiwa orang-orang bergetar. Yetian melangkah 100 kaki, dan lonceng Dewa Emas melesat ke arahnya. Dari kejauhan, seberkas cahaya emas yang menyilaukan menembus langit, seperti komet yang menabrak bumi, dengan kekuatan yang tak terhentikan. Langit ibu kota kuno Chang'an berguncang. Dengan kebajikan dan kekuatan yang besar, Kaisar Langit itu abadi. Yetian sepenuhnya diselimuti oleh lonceng ilahi Kaisar Langit. Suara dingin keluar darinya, seolah-olah berasal dari neraka 9 Netherworld. Pria dan lonceng itu menjadi satu, gelombang suara menghancurkan udara, menghancurkan semua materi nyata, dan langsung menuju Xiao Chen di depannya, ingin memusnahkannya dalam gelombang suara lonceng yang mengerikan. Xiao Chen berdiri di kehampaan,
dan suara, Om, keluar dari mulutnya, menembus gelombang suara kematian. Sebuah teks suci kuno yang besar, seperti terbuat dari baja, muncul di langit, dan kemudian tercetak dengan kuat di lonceng emas. Dang! Lonceng itu berbunyi memekakkan telinga, seperti guntur dari langit, jatuh dengan liar. Seluruh kota Chang'an berguncang, dan gemuruh guntur bergema ke segala arah. Kata, Om, suara surgawi asli, benar-benar muncul bersama teriakan Xiao Chen dan menjatuhkan lonceng Dewa Emas itu. Lonceng Dewa Emas itu menembus kehampaan dan terbang ratusan kaki jauhnya. Seseorang dapat dengan jelas melihat tanda yang dalam pada lonceng itu, yang merupakan kata dewa kuno, Om. Kota Chang'an sedang dilanda kehebohan. Mampu menyaksikan pukulan seperti itu sepadan dengan perjalanan yang ditempuh. Suara surga bergetar, dan setiap kata seberat 1.000.000 pound. Keterampilan Xiao Chen benar-benar menakjubkan. Lonceng itu berbunyi merdu, Ye Tian melayang di udara, lonceng ilahi surgawi kaisar berputar perlahan, tekanan agung melonjak keluar, cahaya keemasan yang cemerlang melesat ke langit, karakter kuno pada lonceng itu terhapus oleh kekuatan yang dahsyat. Tidak jauh dari situ, Xiao Chen mengangguk diam-diam. Lonceng ini sungguh luar biasa. Lonceng ini benar-benar dapat menghalangi suara surgawi yang asli. Tubuh emas lonceng ilahi kaisar abadi benar-benar transparan, dan orang dapat dengan jelas melihat Ye Tian perlahan gerakan tangannya di dalamnya. Saat dia bergerak, lonceng itu bergetar hebat, dan kemudian dua sinar cahaya keemasan menyala keluar dari matanya. Suara lonceng itu menggetarkan langit dan bumi. Lonceng surgawi kaisar menjadi satu dengan Ye Tian. Badan lonceng itu perlahan mencair dan menyatu dengannya. Tubuh lonceng kristal hampir menghilang, dan hanya cahaya keemasan yang menyala-nyala menyelimuti Ye Tian, dan bahkan rambut panjangnya menjadi menyilaukan seperti matahari keemasan. Terlahir dengan lonceng di tangannya, dia memiliki tubuh petarung alami. Dia tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan. Ye Tian bergegas maju lagi. Pada saat ini, dia meninggalkan semua alat sihir lainnya untuk kultivasi dan menjadi satu dengan lonceng Dewa Kaisar Abadi, memperlihatkan keterampilan bertarung yang hanya bisa dipahami oleh prajurit rantai Qi. Cahaya keemasan membuat langit berkilauan, dan cahaya ilahi yang cemerlang membanjiri tempat itu. Ye Tian menerobos kehampaan dan muncul tepat di depan Xiao Chen. Kaki kanannya menyapu pinggang dan perut Xiao Chen dengan kekuatan menyapu ribuan pasukan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tangannya dan memotong ke arah tenggorokan Xiao Chen dengan pisau telapak tangan. Xiao Chen diam seperti gunung dan secepat angin. Sosoknya seperti mimpi, meninggalkan jejak bayangan di langit. Setelah menghindari beberapa serangan berturut-turut, dia mengangkat tangan dewa dan menebasnya dengan ganas. Ye Tian menyeringai. Meskipun dia kalah 2 kali, dia masih penuh semangat juang. Dia tidak menghindar atau menghindar. Dia menusukkan telapak tangan dan pisaunya ke depan dan menahan tangan Tuhan. Dang! Keduanya bertabrakan dan menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Cahaya ilahi keemasan yang mengelilingi Ye Tian sangat menyala-nyala, dan dia tampak seperti lonceng ilahi. Terlahir dengan lonceng di tangannya, asal-usulnya memang luar biasa. Inilah pemikiran mereka yang mengetahui kebenaran. Aku abadi, teriak Ye Tian, mencoba untuk meledakkan Xiao Chen. Rambut emasnya yang panjang menari liar dan dua sinar cahaya emas yang menyala keluar dari matanya dan menusuk ke arah mata Xiao Chen. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Rambut hitam Xiao Chen juga berkibar, dan matanya bersinar dengan kilatan dingin. Setelah menghadapi cahaya keemasan yang menyala-nyala, keempat sinar cahaya itu semuanya runtuh. Xiao Chen mengeluarkan raungan panjang,
tubuhnya seperti gunung iblis kuno dengan kekuatan untuk meruntuhkan langit dan bumi. Dia menekan lengan Ye Tian dengan lengannya dan bergegas menuju bumi. Momentumnya seperti pelangi yang menembus matahari, tak terhentikan. Jantung Ye Tian bergetar, momentumnya melemah, dia terbang ke samping, mencoba menghindari ujung yang tajam, dan kemudian mulai membunuh lagi. Namun, kekuatan Xiao Chen menguasai kota Chang'an, dan auranya mencapai puncaknya, jadi dia tidak memberinya kesempatan sama sekali. 8 fase itu sangat cepat, tak terlihat namun ada di mana-mana, memaksa Ye Tian untuk terbang. Tangan dewa keluar dengan kuat, membombardirnya dengan 12 serangan berturut-turut. Langit berguncang dan kota Chang'an bergetar. Ye Tian terpaksa menerima lebih dari selusin pukulan. Suara lonceng mengguncang langit dan cahaya keemasan ilahi menyapu langit, tetapi tubuhnya juga bergetar terus-menerus. Ketika lonceng terakhir berbunyi, cahaya keemasan yang cemerlang membuat langit malam seterang siang hari, dan tubuh lonceng kristal muncul. Lonceng Dewa Kaisar Abadi dikalahkan oleh Xiao Chen dan tidak dapat lagi disatukan dengan Ye Tian. Xiao Chen penuh dengan semangat juang, momentumnya seperti pelangi, darahnya tampak mendidih, dia mengambil satu langkah dari 100 kaki dan menekan Ye Tian ke bawah. Langit malam berguncang, dan Ye Tian dilempar ke langit oleh Xiao Chen. Dia secepat angin dan kilat, mengikutinya selangkah demi selangkah, dan Ye Tian tidak punya cara untuk menyingkirkannya. Boom! Setelah lebih dari selusin serangan dari tangan dewa, lonceng Dewa Kaisar Abadi tertusuk, dan lubang besar berbentuk telapak tangan jelas muncul di sana. Hasilnya mengerikan. Lonceng Kaisar Surgawi tidak lagi mampu menahan serangan Xiao Chen yang ganas. Lonceng itu hancur dalam sekejap, dan serpihan cahaya keemasan melesat ke segala arah. Xiao Chen meninju ke bawah, dan tubuh Ye Tian tercabik-cabik. Kota Chang'an mendidih. Pertarungan sengit itu membuat darah orang-orang mendidih. Pertarungan itu baru saja dimulai, tetapi begitu seru sehingga semua penonton mulai bersorak. Xiao Chen tidak berhenti, dunia 8 fase muncul, memenjarakan langit, dan menjebak tubuh yang terkoyak di dalamnya. Kata-kata dingin itu bergema di langit, bukankah kau telah terlahir kembali 9 kali dan menjadi semakin kuat? Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Matilah terus-menerus, dan aku akan menghajarmu sampai kau lumpuh. Di kejauhan, suara lonceng terdengar merdu, dan lonceng ilahi emas benar-benar akan dipasang kembali. Xiao Chen melangkah maju dan bergegas mendekat. Dengan satu serangan telapak tangan, lonceng surgawi kaisar hancur lagi. Ah! Jeritan tragis keluar dari tubuh Song. Xiao Chen akhirnya mengerti bahwa jiwa baru lahir Ye Tian dipadatkan dengan lonceng ilahi. Dengan cara ini, selama lonceng ilahi tidak dihancurkan, dia memang akan abadi. Menyingkirkan dunia 8 fase dan membuang tubuh yang hancur, Xiao Chen menunggu di samping lonceng ilahi emas dan berkata, berkumpul kembali sekali, dan aku akan menghancurkanmu sekali. Aku ingin melihat seberapa kuat vitalitasmu. Kata-kata dingin seperti itu membuat semua orang takut. Dia seperti Raja Iblis yang tak terkalahkan. Pada saat itu, langit dan bumi berguncang, dan napas kematian datang dengan dahsyat, menyapu seluruh langit. Xiao Chen melesat ke angkasa, dan pelangi panjang berwarna merah darah menembus kehampaan dan terbang melewati tempat dia baru saja berdiri. Cao Yi, salah satu dari 6 pahlawan, mengambil tindakan. Anak panahnya yang panjang bagaikan pelangi, menembus ruang secara langsung dan menciptakan saluran ruang. Tekanan yang kuat membuat orang-orang terengah-engah. Tampaknya itu bukan bulu anak panah, tetapi gunung suci yang melesat ke arah mereka. Angin bertiup kencang dan dahsyat, dan anak panah dewa itu meninggalkan ekor cahaya yang menyilaukan sepanjang ratusan kaki,
merobek langit malam dan menghancurkan ruang di sekitarnya. Orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan anak panah ini. Xiao Chen terbang ke langit dengan kecepatan 8 fase, bergegas menuju Cao Yi, dan berkata, "Sama saja meskipun kau mati lebih dulu." Namun pada saat ini, perasaan bahaya kembali muncul di benaknya. Cahaya pelangi yang baru saja menghilang justru berbalik dan muncul lagi. Pada saat yang sama, Cao Yi melangkah maju dengan kaki kirinya, berdiri di kehampaan, kokoh seperti gunung, dan mulai membengkokkan busur dan menarik anak panah. Busur panjang ditarik seperti bulan purnama, memancarkan aura yang sangat menakutkan, dan anak panah kedua yang dalam diletakkan di tali busur. Pada saat ini, tubuh daging dan darah Cao Yi dan busur hitam keras itu tampaknya telah menjadi satu, dan busur kuno itu tampaknya telah hidup kembali. Keduanya memancarkan cahaya yang cemerlang, membuat seluruh langit malam menjadi terang dan cerah. Suara auman naga dan lolongan harimau terdengar, dan pelangi merah darah kedua muncul di udara. Seluruh dunia diselimuti tekanan yang sangat mengerikan, membuat orang merasa seolah-olah ada gunung yang menekan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Menyerang dari kedua sisi, dua pelangi darah menembus kehampaan. Kekuatannya tak terbayangkan. Hembusan angin yang kuat saja sudah cukup untuk menghancurkan benda nyata apapun. Xiao Chen sangat curiga bahwa busur panjang yang tampak sederhana ini kemungkinan besar adalah Heart A yang digunakan Haoyi untuk menembak matahari. Dia tidak ingin menghadapi cahaya pelangi dengan mudah, tetapi memilih menghindarinya dengan kecepatan tinggi menggunakan 8 fase dan bergegas menuju Cao Yi. Namun, pelangi berwarna darah yang ditembakkan terlalu spiritual. Anak panah itu tidak melukai tubuh dan terus mengenainya. Setelah mengenai udara, ia berbalik dan kembali, bertarung sampai orang itu mati. Yang lebih serius adalah Cao Yi masih menarik busur dan anak panah. Busur keras itu dipadatkan menjadi satu dengan semangat, energi, dan energinya, dan 5 sinar darah berturut-turut terkoyak satu demi satu. 7 pelangi panjang bagaikan meteorit yang menghantam bumi. Kekuatannya tak terbayangkan, seolah-olah menembus langit dan bumi. Tidak diragukan lagi, siapapun yang terkena akan hancur baik secara fisik maupun spiritual. 7 anak panah itu menekan matahari dan bulan, dan tidak dapat dihentikan. Tangan surga milik Xiao Chen terus menyerang, dan meskipun telah menghancurkan pelangi darah beberapa kali, pelangi tersebut akan tersusun kembali dalam sekejap dan terbang ke arahnya lagi, seolah-olah pelangi tersebut abadi. Robek kekosongan dan pisahkan ruang. Xiao Chen bertindak tegas dan mengirim pelangi berwarna darah ke ruang dimensi. Namun pelangi itu hanya terperangkap sesaat sebelum 7 pelangi bergegas keluar lagi, bertekad untuk tidak berhenti sampai dia dihancurkan. Hal yang paling mengerikan adalah Cao Yi menembakkan 2 anak panah terakhir di tabung anak panahnya. 9 pelangi panjang yang mengejutkan melintasi langit dan bumi, berubah menjadi bola cahaya yang menyelimuti Xiao Chen. Ruang dimensi tidak cukup stabil, dan Xiao Chen tiba-tiba menghancurkan langit, mencoba memimpin 9 sinar pelangi ke dunia abadi, tetapi seolah merasakan sesuatu, 9 sinar darah berbalik dan tidak menyerbu ke arah itu sama sekali. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Chen pasti kalah, dia tiba-tiba membeku di udara. 99 lubang hitam muncul di sekelilingnya, dan 9 pelangi panjang langsung menghilang. Semua orang berseru dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri 9 sinar darah mengalir ke tubuh Xiao Chen, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Xiao Chen aman dan sehat, berdiri di kehampaan seolah-olah dirasuki oleh setan perang. Terus tembak. Kata-kata itu membuat orang tercengang. Cao Yi bahkan lebih terkejut dan menatap Xiao Chen dengan tidak percaya.
Xiao Chen mengambil risiko dengan menggunakan ruang titik akupuntur yang didewakan guna mengumpulkan 9 pelangi panjang, membiarkan mereka bergerak melalui 81 ruang, maju mundur tanpa henti, sehingga mereka tak lagi menjadi ancaman baginya. Xiao Chen melesat dalam sekejap bagaikan meteor yang melintasi langit. Cao Yi merasa bahwa kematian sudah dekat, jadi dia memadatkan tubuhnya menjadi anak panah. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai bulu anak panah, menaruhnya di tali busur, dan melesatkannya. Pelangi berwarna-warni menerangi bumi dan langit, dan cahaya terang menerangi langit malam. Aku tidak percaya bahwa setelah aku menghancurkanmu menjadi beberapa bagian, kau dapat disatukan kembali seperti pelangi. Suara Xiao Chen dingin, rambutnya yang panjang berkibar, dan tangan Tuhan terangkat tinggi, lalu menghantam dengan keras. Dang, dang, dang. Puluhan serangan beruntun bagaikan menghantam pilar langit, langit berguncang, bumi bergetar, tekanan mengerikan menyapu 10 penjuru. Pelangi warna-warni itu segera dipukul kembali ke bentuk aslinya, dan Cao Yi memuntahkan darah dan terlempar mundur. Xiao Chen melangkah 100 kaki, lalu mengikuti dan menebas secara diagonal dengan pisau telapak tangannya. Di kejauhan, Fang Tianqi, Ye Tian dan yang lainnya bergerak bersama, mencoba menghentikannya. Meskipun mereka sombong dan akan melawan Xiao Chen sendirian, jika seseorang benar-benar dalam bahaya, yang lain pasti akan membantu. Namun kali ini, si monster kecil keke sudah siap. Dia menebas langit dengan marah, dan ruang Paradise Lost memotong kekosongan, menghalangi jalan semua orang. Di sisi lain, pisau telapak tangan Xiao Chen terjatuh, terdengar teriakan, dan salah satu lengan Cao Yi terputus, dan darah pun mengalir deras. Segera setelah itu, Xiao Chen mengulurkan kedua tangannya, mencengkeram tubuh Cao Yi, lalu dengan teriakan keras, mencabik-cabiknya di langit. Kemudian dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan jiwa baru lahir yang terbang itu pun hancur berkeping-keping, dan tubuh serta jiwa Cao Yi pun hancur. Di bawah langit malam, kerumunan orang mendidih dan kota Chang'an kacau balau. Cao Yi, kelima pahlawan itu berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Baru pada saat inilah Keke menghindar ke samping, dan kelima orang itu menyerbu pada saat yang sama. Siapapun yang membunuh akan dibunuh. Xia Ding sangat marah. 9 tripod perunggu besar muncul di langit. Tripod kuno itu memancarkan aura yang kacau. Kalian akhirnya mengesampingkan harga diri kalian. Apakah kalian ingin menyerang bersama? Xiao Chen menatap kelima orang itu dan berkata, ayo bersama-sama. Tidak seorang pun dari kalian dapat pergi hidup-hidup hari ini. Kalian semua mati karena kelelahan dalam pertempuran dengan Yi Zhen, tetapi hari ini aku akan membunuh kalian satu persatu. Xia Ding melangkah maju dalam kehampaan dan berkata, meskipun aku ingin membunuhmu sekarang juga, aku akan menyesalinya selama sisa hidupku jika aku tidak dapat melawanmu sendirian. Apa yang perlu disesali? Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Setelah tubuh Ye Tian ditata ulang, wajahnya tampak sangat pucat, dan dia mengendalikan lonceng Dewa Kaisar Abadi untuk bergegas mendekat. Di atas Ling Xuyan, payung sura memancarkan miliaran sinar cahaya, dan aura kekacauan menutupi langit dan bumi. Dia juga melangkah maju. Fang Tianqi dan Nameles juga datang pada saat yang sama dan menjebak Xiao Chen. Di mataku, kau sudah mati. Xiao Chen menunjuk Ye Tian dan berkata, kau dikenal sebagai orang yang terlahir kembali setelah 9 kali mati. Setiap kali kau mati, kau menjadi lebih kuat, tetapi di mataku kau hanyalah lelucon. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Hatimu sudah lama bergetar. Bagiku, kau sudah menjadi mayat hidup. Membunuhmu semudah mengambil permen dari tas. Aku bilang aku ingin melawannya sendirian. Kalian semua mundur.
Siading dikelilingi oleh 9 tripod perunggu besar. Momentumnya semegah gunung, sangat megah dan bermartabat. Seluruh langit di atas kota Chang'an diselimuti oleh tekanan dari 9 tripod tersebut. Aku tidak peduli berapa banyak dari kalian yang datang untuk melawanku, sekarang aku hanya ingin membunuhnya terlebih dahulu. Xiao Chen sangat kuat, seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia melangkah di udara dan menekan ke arah Ye Tian, berkata dengan dingin dan kejam, "Kamu mengaku abadi tetapi kamu harus mati hari ini. Aku akan membuatmu benar-benar dimusnahkan." "Kamu," Ye Tian berkata dengan marah, sombong dan lancang. "Sejujurnya, membunuhmu seperti membunuh seekor anjing."